Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas video pembelajaran kembali, yaitu tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, 2, 3, dan 4. Dengarkan dengan seksama agar pembelajaran bisa kalian serap dengan baik. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa di dalam hati. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masih ingatkah apa fungsi dari iklan? Iklan berfungsi untuk memberikan informasi mengenai suatu barang atau jasa. Iklan juga bisa memasarkan produk yang akan dijual. Selanjutnya, iklan dibuat semenarik mungkin agar dapat membuat orang yang melihatnya tertarik. Ibu ingatkan kembali, media penyampaian iklan dibagi menjadi dua, yaitu media cetak. Contohnya iklan yang dikabarkan melalui media cetak, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu penyampaian melalui media elektronik. Contohnya yaitu bisa melalui radio, televisi, maupun yang sekarang yaitu handphone. Itulah media penyampaian iklan secara media cetak maupun media elektronik. Adapun perbedaan keduanya antara media cetak dan media elektronik pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Iklan media cetak yaitu gambar bervariasi dan berwarna cerah. Kalimat iklannya menarik. Sedangkan pada iklan media elektronik, gambar iklan dapat bergerak dan memiliki suara. Perbedaannya yaitu apabila iklan media cetak disampaikan secara tertulis, sedangkan media elektronik disampaikan secara lisan melalui suara atau video. Media cetak dapat dibaca kapan saja, sedangkan media elektronik ditampilkan dalam waktu singkat. Media cetak, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal. Sedangkan media elektronik, bahasa yang digunakan adalah bahasa formal ataupun non-formal. Kita dapat melihatnya di surat kabar ataupun majalah bagi media cetak, dan media elektronik kita dapat mendengarkan atau melihat di televisi maupun radio atau handphone. Itulah perbedaan kedua iklan media cetak dan media elektronik. Perhatikan contoh iklan berikut ini. Solusi sakit mah dan kembung, Polisilen, segar di mulut, nyaman di perut. Ini merupakan contoh suatu iklan. Iklan apakah ini? Benar sekali. Iklan ini merupakan iklan obat mah. Obat emah itu berarti yang sakit adalah lambung. Lambung merupakan salah satu contoh pencernaan pada manusia. Nah, karena gangguan lambung itu termasuk gangguan organ pencernaan, di sini Ibu akan bahas gangguan organ pencernaan apa saja ya yang harus kita ketahui. Pertama adalah mah. Kalian perhatikan lambung yang sehat dan lambung yang terkena mah. Sakit mah lambungnya seperti itu, ada boroknya dan ada lubang karena luka. Mah adalah penyakit nyeri yang berasal dari lambung. Penyebab mah adalah pola makan tidak teratur, luka pada lapisan lambung, infeksi bakteri, dan stres. Gejalanya adalah perut perih, mual, dan kembung. Cara mengatasi mah dapat dilakukan dengan cara minum obat sesuai petunjuk dokter dan makan secara teratur. Gangguan pencernaan yang kedua adalah usus buntu.
Usus buntu adalah peradangan yang terjadi pada usus buntu karena infeksi. Penyebabnya yaitu karena tersumbatnya pangkal usus buntu oleh kotoran. Gejalanya adalah sakit di perut sebelah kanan bawah. Penderita juga mengalami demam dan hilang nafsu makan. Pengobatannya yaitu dengan cara melalui operasi pengangkatan usus buntu. Kalian bisa melihatnya pada gambar di samping kalian, bagaimana usus buntu normal dan radang usus buntu. Kalian bisa melihatnya bagaimana perbedaan antara usus buntu normal dan radang usus buntu. Gangguan organ pencernaan yang ketiga adalah sembelit atau yang disebut dengan konstipasi. Sembelit adalah penyakit sulit buang air besar. Penyebabnya yaitu kurangnya mengonsumsi makanan berserat dan pola makan yang kurang baik. Gejalanya yaitu sakit perut, merasa tidak tuntas ketika buang air besar, feses keras dan menggumpal. Pengobatannya yaitu dapat dilakukan dengan meningkatkan konsumsi makanan berserat, yaitu buah dan sayur. Selanjutnya yaitu diare. Diare adalah penyakit yang ditandai dengan buang air besar encer dan lebih sering dari biasanya. Penyebabnya adalah mengonsumsi makanan yang terkontaminasi virus, bakteri, parasit, alergi, makanan intoleransi, makanan penyakit usus. Gejalanya yaitu perut terasa mulas, tinja encer, atau buang air besarnya cair, atau bahkan berdarah dan mengalami dehidrasi. Pengobatannya yaitu dengan cara meminum obat sesuai resep dokter, meminum cairan oralit atau cairan gula dan garam. Itulah cara mengatasi gangguan organ pencernaan pada manusia. Pencegahan diare dapat dilakukan dengan cara sebelum makan mencuci tangan dengan sabun, menutup makanan dan minuman agar terhindar dari lalat, kecoa, tikus dan hewan lainnya, meminum air yang sudah dimasak dan tidak jajan sembarangan. Selain yang sudah Ibu jelaskan penyebab dari macam-macam organ pencernaan tersebut, di sini Ibu akan mengingatkan kembali penyebab gangguan pencernaan pada manusia. Yang pertama pada yang berwarna kuning yaitu makan tidak teratur, kurang mengonsumsi makanan yang berserat, mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak bersih dan basi, dan terlalu banyak mengonsumsi makanan pedas. Jadi penyebab gangguan ini harus kita hindari agar kita tidak terkena penyakit organ pencernaan. Kalian masih ingat pentingnya makanan sehat? Pada usia pertumbuhan anak antara 2 hingga 12 tahun, penting bagi anak-anak mengonsumsi makanan yang bergizi yang mengandung protein, kalsium, zat besi, dan vitamin. Adapun manfaat makanan yaitu sebagai sumber energi, pelindung tubuh terhadap penyakit, sumber pembangunan pertumbuhan dan perbaikan tubuh, pengganti sel-sel yang rusak atau tua, dan pelindung organ-organ penting. Jadi, makanan sehat sangat penting bagi tubuh manusia. Cukup sekian yang dapat Ibu jelaskan. Silahkan kalian pahami dan catat yang perlu kalian catat, karena ini merupakan rangkuman yang sudah Ibu rangkum dengan sebaik mungkin. Ibu ucapkan terima kasih dan Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.